Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Antuna hari ini? Baik, semoga selalu ada dalam keadaan sehat, juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu masih tentang pernapasan untuk subbab yang berbeda. Setidaknya ada 4 subbab yang akan kita bahas kali ini, mulai dari pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Baik, kita langsung saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan setidaknya ada 7. Yang pertama mulai dari jenis kelamin. Antuna bisa lihat tanda panah semakin ke kanan, artinya faktor itu menyebabkan frekuensi pernapasan semakin cepat. Yang pertama ada jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki, tentu akan lebih cepat frekuensi pernafasannya pada laki-laki. Mengapa? Alasannya adalah secara umum laki-laki lebih banyak melakukan kegiatan fisik atau pekerjaan fisik, sehingga frekuensi pernafasannya akan lebih cepat dibanding perempuan. Kemudian usia tua dan muda. Tentu usia yang muda akan lebih cepat frekuensinya. Mengapa? Karena pertama, sel-sel otot pernapasannya masih sehat, masih kuat dibanding dengan yang tua. Kemudian yang muda akan lebih banyak beraktivitas dibanding yang tua. Kemudian metabolismenya juga akan lebih banyak dibanding dengan yang tua. Tentu frekuensi pernapasan akan lebih cepat. Kemudian faktor selanjutnya ada tinggi badan. Kemudian ada selanjutnya posisi badan dan aktivitas badan. Posisi badan antara berbaring dengan berdiri tentu akan berbeda frekuensi pernafasannya. Mengapa? Ketika berbaring, kita tahu kondisi tubuh dalam keadaan istirahat, sehingga tidak melakukan proses metabolisme lebih banyak, lebih cepat, hingga frekuensi pernafasan yang dibutuhkan juga tidak tinggi, tidak cepat. Kemudian aktivitas. Tentu kita bisa merasakan ketika kita sedang beraktivitas berat atau beraktivitas banyak, itu nafas kita akan semakin lama semakin pendek atau tersenggal-senggal. Itu artinya frekuensi pernapasan kita akan cepat karena kita butuh memasukkan udara lebih banyak ketimbang ketika dalam keadaan santai. Kemudian suhu tubuh. Yang terakhir ada kadar oksigen. Ya, pada kadar oksigen yang tinggi dengan kadar oksigen yang rendah, tentu akan lebih cepat frekuensi pernapasan pada kadar oksigen rendah. Kenapa? Karena semakin rendahnya kadar oksigen, kita akan harus semakin banyak menghirup udara agar oksigen yang masuk memenuhi kebutuhan tubuh, ketimbang pada kadar oksigen yang tinggi, tentu kita akan lebih santai dalam bernafas. Selanjutnya kita akan bahas tentang mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perlu Antuna tahu bahwa pertukaran oksigen dan karbon dioksida tentunya terjadi akibat adanya perbedaan tekanan. Dan tekanan itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang pertama kita akan bahas pertukaran oksigen melalui mekanisme. Yang pertama, oksigen tentu masuk melalui proses inspirasi atau memasukkan udara. Setelah itu, oksigen akan berdifusi melalui alveolus menuju kapiler darah.
Kapiler darah apakah yang di sini yang akan dituju oleh oksigen? Ya, kapiler arteri paru-paru. Mengapa bisa berdifusi? Karena tekanan oksigen di sekitar alveolus itu lebih tinggi dibandingkan dengan kapiler darah, sehingga oksigen berpindah dari alveolus ke kapiler darah. Kemudian oksigen dalam kapiler darah diikat oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Reaksi kesetimbangan yang terjadi pada proses pengikatan oksigen sebagai berikut. Di sana ada Hb4 ditambah dengan 4 oksigen, karena hemoglobin itu dia bisa mengikat hingga 4 molekul oksigen hingga menjadi hemoglobin atau 4Hb O2. Kemudian oksihemoglobin berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Tentunya masih ingat respirasi? Respirasi itu kemarin sudah saya katakan adalah lanjutan dari proses pernafasan. Proses respirasi itu terjadi di mitokondria sel. Nanti kita bahas sedikit lebih lanjut. Kemudian pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa berupa CO2. Masih ingat ya? Respirasi terjadi pada mitokondria. Atau respirasi atau proses respirasi itu adalah rangkaian dari proses metabolisme. Nanti Antuna bisa bedakan antara respirasi aerob dan anaerob. Itu menghasilkan zat sisa berupa CO2. Kemudian CO2 atau karbon dioksida itu berdifusi dari sel menuju kapiler darah. Kapiler darah apa yang digunakan? Yaitu kapiler darah vena. Kenapa bisa berdifusi dari sel menuju kapiler darah? Karena karbon dioksida yang terkandung pada sel lebih tinggi daripada pada kapiler darah, sehingga karbon dioksida pada sel berpindah kepada kapiler darah vena. Selanjutnya, karbon dioksida pada kapiler darah kemudian dibawa menuju alveolus dengan 3 cara. Yang pertama, dibawa oleh plasma darah. Pada plasma darah ini, setidaknya 5% CO2 larut dalam plasma darah, membentuk yang namanya asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonat anhidrase. Reaksinya yang terjadi sebagai berikut. Karbon dioksida larut dalam air, kemudian menjadi H2CO3 atau asam karbonat. Cara yang kedua, karbon dioksida dibawa oleh hemoglobin. Setidaknya 30% CO2 membentuk karbominohemoglobin setelah ia berikatan dengan hemoglobin. Reaksi yang terjadi, hemoglobin ditambah CO2 atau dia mengikat CO2 menjadi karbominohemoglobin. Yang terakhir, dengan cara pertukaran klorida. Setidaknya 65% CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat yang menurut reaksi terjadi sebagai berikut. CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3, kemudian H2CO3 akan diurai menjadi H plus HCO3-. Itu lambangnya kurang jelas ya. Jadi H2CO3 diurai menjadi H plus HCO3- atau
ion bikarbonat. HCO3- itu ion bikarbonat. Nah, di dalam sel H+ ini bersifat racun sehingga akan berikatan dengan hemoglobin. Sedangkan ion bikarbonat yang berada dalam sel darah ini akan keluar menuju plasma darah dan bertukar dengan ion klorida. Kemudian karbon dioksida dilepas oleh darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru. Ya kan, pada paru-paru itu kapiler darah akan melepas CO2 masuk ke dalam paru-paru, nanti oleh paru-paru CO2 itu akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekspirasi atau pengeluaran udara. Ya, sehingga kemarin Antuna juga belajar tentang sistem ekskresi, bahwa yang dikeluarkan oleh organ paru-paru itu adalah CO2 dan H2O. CO2-nya hasil dari sini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh mengenai energi pernafasan, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apa itu respirasi aerob dan respirasi anaerob? Ya. Respirasi aerob itu adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Ya, Antuna masih ingat kemarin respirasi terjadi di mitokondria untuk menghasilkan energi. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengoksidasi zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dirubah menjadi energi. Reaksinya sebagai berikut. Nah, ada C6H12O6, itu adalah glukosa ditambah oksigen dari hasil pernafasan itu akan menghasilkan CO2 plus H2O plus ATP. Jadi glukosa yang dibakar, dioksidasi, itu akan menghasilkan CO2 sebagai hasil sampingan yang nanti juga akan dikeluarkan melalui mekanisme ekspirasi. Kemudian H2O dan ATP. ATP ini adalah bentuk energi dalam tubuh kita. Dan jumlah ATP yang dihasilkan melalui proses respirasi aerob itu ada 38 ATP. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi, sehingga tidak teroksidasi secara sempurna prosesnya, dan yang dihasilkannya hanya 2 ATP. Itu tidak tertulis 2 ATP dan ada hasil sampingan, yaitu asam laktat. Nah, asam laktat ini akan menyebabkan lelah karena dia bertumpuk pada otot, sehingga reaksi tubuh ketika tubuh dalam keadaan lelah, tubuh akan mengambil nafas secara tersenggal-senggal. Untuk apa? Untuk mengambil udara lebih banyak. Bisa dipahami sampai sana? Iya. Lebih lanjutnya, Antuna akan mempelajari tentang respirasi aerob dan respirasi anaerob nanti di kelas 3 di bab metabolisme. Oke, terakhir subbab yang akan kita bahas pada bab pernafasan ini adalah gangguan pada sistem pernafasan. Sudah tertulis yang pertama, ada yang namanya peradangan. Nah, jenis peradangan ini banyak sekali. Ada sinusitis, kemudian ada faringitis, ada laringitis, ada bronkitis, ada pleuritis. Mungkin sebagian sudah Antuna kenal, sebagian belum. Untuk sinusitis itu penyebabnya adalah virus. Kalau tidak virus, bakteri, jamur juga bisa. Ya, bakteri apa? Bakteri pada spesies Bacteroidase
dan apa ya, Fusobacterium. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah edema di jaringan sekitar bola mata. Edema itu pembengkakan, ya, pembengkakan di jaringan sekitar bola mata dan di selaput lendir hidung, ya. Dan Antuna lihat di bagian sana ada yang namanya sekresi apa namanya? Sekresi purulent atau yang namanya ingus kental. Ya, itu yang sering menyebabkan sakit kepala ya, pada penderita sinusitis. Kemudian ada faringitis. Saya tidak akan bahas lebih dalam, hanya sekilas-sekilas saja. Faringitis adalah peradangan pada faring tentunya. Sesuai dengan namanya, faringitis, peradangan pada faring. Ya, ditandai dengan nyeri, ditambah dengan gatal dan juga sakit pada saat menelan. Umumnya disebabkan lagi-lagi oleh virus. Salah satu virusnya, jenisnya adalah jenis virus influenza, virus rhinovirus, dan golongan virus bakteri Streptococcus. Kemudian ada laringitis. Laringitis ini disebabkan oleh bisa disebabkan oleh penggunaan pita suara yang berlebihan. Seperti Antuna pernah mungkin mendengar seorang penyanyi yang jadwal manggungnya begitu padat, menyanyikan sekian banyak lagu bahkan album, sehingga dia mengalami radang pada laringnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab karena terlalu diforsirnya penggunaan pita suara, atau juga selain itu juga bisa disebabkan oleh infeksi. Ya, gejala yang terjadi diantaranya batuk, kemudian demam, suara serak, sakit tenggorokan, bahkan bisa sampai kepada hilangnya suara. Kemudian ada bronkus. Bronkus ini adalah peradangan pada bronkus. Bronkus atau cabang dari tenggorokan yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lagi-lagi ini terjadi disebabkan oleh virus, ya, infeksi virus. Gejala yang muncul bisa berupa batuk, kemudian sesak nafas, nyeri dada, hingga menyebabkan hilangnya kesadaran karena nyeri dada itu. Kemudian ada pleuritis. Antuna masih ingat pembungkus terluar daripada paru-paru yang menyelubungi paru-paru, melindungi paru-paru daripada gesekan dengan rongga dada. Itu namanya pleura, yang isinya berupa cairan limfa. Pleuritis ini adalah peradangan pada bagian selaput pembungkus paru-paru itu atau pleura. Ini terjadi akibat infeksi virus, bisa juga terjadi akibat misalnya pernah cedera atau luka pada bagian rusuk misalnya, terbentur atau lain sebagainya, sehingga menyebabkan iritasi atau luka pada paru-paru bagian luar. Ini bisa menjadi penyebab pleuritis. Anda bisa lihat gambarnya. Pita suara yang normal dan pita suara yang mengalami laringitis, ada pembengkakan di sana. Kemudian bronkitis, ada penyempitan pada saluran paru-paru. Dan pleuritis, ada radang pada bagian selaput luar paru-paru. Selanjutnya ada asfiksi kalau nggak salah ini. Ya,
adalah gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat pertama bisa karena tenggelam, kemudian yang kedua keracunan gas. Selanjutnya ada hipoksial atau adenoid. Adenoid adalah kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Ya. Adenoid ini adalah daerah paling belakang dari saluran hidung yang fungsinya adalah mencegah organisme berbahaya masuk dan juga membentuk antibodi. Ya. Adanya adenoid ini menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening, ciri-cirinya ya pada leher, kemudian telinga terasa nyeri, kemudian bindeng, sulit tidur atau tidurnya mendengkur, bibir pecah-pecah, yaitu tanda-tanda di antara tanda atau gejala yang terjadi. Ya. Jadi di bagian sana ada pembengkakan, di bagian belakang paling belakang rongga hidung. Kemudian ada asidosis. Asidosis adalah peningkatan kadar asam karbonat darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah. Ya, ini tentu bisa diakibatkan oleh misalnya terlalu banyak menghirup polusi udara yang mengandung CO2 atau juga akibat keracunan gas CO2. Kemudian asma. Asma adalah penyempitan saluran pernafasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing. Ya, asma sebenarnya belum diketemukan penyebab pastinya, hanya beberapa bisa menduga asma ini bisa disebabkan oleh udara dingin atau oleh aktivitas yang begitu tinggi, oleh asap rokok, debu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian emfisema. Emfisema adalah hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Kalau kita lihat antara paru-paru antara alveolus normal dengan alveolus yang mengalami emfisema berbeda, ya. Alveoli atau alveolus yang mengalami emfisema itu mengalami kerusakan sedikit demi sedikit sehingga tidak elastis lagi bentuknya, dan itu menyebabkan pengambilan udara oksigen atau pengambilan oksigen itu tidak maksimal. Dan penyebab utamanya ini bisa disebabkan oleh asap rokok. Kemudian ada TBC atau tuberkulosis. Ya, di bagian terakhir ini penyakit-penyakit pernafasan disebabkan oleh bakteri, ya. Tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi paru-paru sehingga terdapat bintikan-bintikan, ya, atau terdapat tuberkel. Tuberkel itu bintik hitam di paru-paru sehingga itu mengganggu difusi oksigen. Kemudian ada difteri. Difteri disebabkan oleh bakteri juga sama. Nama bakterinya adalah Corynebacterium yang menyebabkan faringitis dan laringitis. Kita lihat ada gambar seperti iritasi, ya, di bagian faring. Kemudian ada pneumonia. Pneumonia disebabkan juga oleh bakteri. Bakterinya namanya Diplococcus pneumonia yang menyebabkan alveoli terisi oleh cairan limfa, ya. Kalau tentu yang namanya alveoli atau alveolus itu adalah kantung udara yang harusnya berisi udara, tidak ada benda apapun atau hal apapun selain udara. Nah, sedangkan pada pneumonia ini alveolusnya terisi oleh cairan limfa sehingga tidak bisa melakukan difusi oksigen secara maksimal, ya. Itu diantara penyakit-penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat, dan kita bisa menjaga kesehatan
lebih baik. Untuk minggu ini tidak ada tugas, hanya Ustazah ingatkan untuk yang belum mengirimkan tugas di minggu lalu, silahkan segera kirimkan. Akhir kata Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.